Baik, salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Boleh tambah naik sedikit mic supaya saya tidak terlalu paksa suara saya. Sekali lagi salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Saya ingin bicara satu tema firman Tuhan, yaitu apa yang saya sebut dengan 3 cara terbaik untuk menjadi orang-orang yang berhasil. Kebetulan ini adalah bulan di mana anak-anak akan masuk kuliah di semester yang baru, dan karena itu saya ingin membawa kita untuk ada di dalam satu tema 3 cara terbaik menjadi orang berhasil. Saudara-saudara, setiap kita punya mimpi supaya kita jadi orang yang berhasil. Kebetulan ada 2 anak alor yang anak-anak kita yang akan juga bergabung dengan gereja ini. Mereka mulai kuliah atau mereka mulai ospek kemarin, dan saya mau ajak kita semua, sekali lagi bisa kasih naik tambah mic sedikit lagi. Saudara-saudara, 3 cara terbaik menjadi berhasil. 2 Tawarik 26 ayat 3 sampai yang kelima. Saudara perhatikan ini. Ada seorang yang sangat muda sekali, sangat-sangat muda, tapi dia sudah menjadi seorang yang sukses luar biasa. Siapa dia? Usia namanya. Usia. Baru saudara perhatikan. 2 Tawarik 26 ayat 3-5 berkata begini. Usia itu berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Yekoliah dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Lalu Alkitab mengatakan, ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, perhatikan kata ini, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara dengar baik-baik, Allah buat segala usahanya berhasil, kerjanya berhasil, tugasnya berhasil. Siapa Usia, saudara? Saya coba jelaskan siapa itu Usia sebentar. Usia itu dari Ibrani, bahasa Ibrani, Usiyahu. Usiyahu itu berasal dari 2 kata os dan kekuatan dari kata Yah. Yah itu dari kata YHWH yang disingkat dari kata Yahweh. Jadi Usia itu artinya Tuhan adalah kekuatan. Tuhan memberi kekuatan. Sekarang saya sadar bahwa nama yang diberikan kepada Usia itu cocok dengan dia. Kenapa Usia berhasil? Satu rahasianya adalah sesuai namanya. Tuhan adalah kekuatan. Jadi kalau orang-orang mau sukses, orang-orang mau berhasil, tidak ada kekuatan yang bisa membuat Anda bisa sukses, kecuali kekuatan daripada Roh Allah sendiri. Amin. Kekuatan manusia untuk bikin jadi orang berhasil sementara dan sebentar saja. Tadi saudara lihat dia umur berapa dia jadi raja? 16 tahun. Berapa lama dia memimpin Israel? 50 berapa? 52 tahun. Bayang, kalau 52 tambah tadi 16, dia kira-kira dia tutup usia berapa tahun? 52 tambah 16. 68 tahun. Dia tutup usia dari muda sampai tua. Dia sukses. Nah, apa rahasianya, saudara? Yang pasti Tuhan. Dari namanya. Karena itu saudara jangan kasih nama anak itu sembarang. Ya, saya kasih nama setiap anak itu ada tujuannya. Ya. Jordan Daniel itu saya ambil dari kata Daniel. Daniel itu orang yang diberkati Tuhan dalam Daniel pasal 1 sampai 3. Daniel itu jadi orang yang pintar, takut Tuhan luar biasa. Saya berharap orang-orang hidup dengan namanya. Yang kedua, kalau saudara baca ini Tuhan memberi kekuatan. Kadang-kadang saya nih heran juga. Bapak saya kasih nama saya Baifoy. Saya tidak tahu apa visinya. Tetapi kadang-kadang kita suka terkagum dengan oma kita, lalu kita pun cucu kita kasih nama omanya. Saya berharap omanya memberi inspirasi, amin. Sampai oma cerewet sembarang, lalu saudara kasih nama dia. Akhirnya kacau lah hidupnya. Tapi mari saudara, saya mau bawa kita begini saudara. Saya coba-coba bawa kita untuk kita memahami kebenaran ini. Nah, Sakaria ini begini, kalau saudara baca pesan yang disampaikan dalam cerita dalam 2 Tawarik pasal 26 ini sebenarnya begini. Sakaria ini memahami penglihatan dari Tuhan yang menjadi penuntun spiritual bagi Usia. Jadi
Zakaria memahami penglihatan dari siapa? Tuhan menjadi penuntun spiritual bagi siapa, saudara? Uzia. Jadi bapak rohaninya Uzia, raja ini namanya Zakaria. Saudara, kalau mau saudara punya hidup sukses, Anda harus berada di bawah bimbingan seorang rohaniawan. Amin. Saudara tidak bisa bertumbuh, berhasil hanya karena saudara hebat, pintar, kuat, gagah. Tidak. Pertama karena Tuhan, tapi yang kedua Anda harus punya orang-orang yang akan mementor saudara, khusus dalam hal-hal dan perkara-perkara rohani. Nah, saya tidak akan bahas itu lebih lama. Tapi saya mau coba langsung saja pada khotbah saya. Apa yang membuat Uzia berhasil sebenarnya? Tadi kalau saudara baca dengan baik setiap kata, saya selalu mempertebalkan setiap kata itu. Dan saudara, ini rahasianya. Rahasia daripada Uzia berhasil di usia 16 tahun. Padahal menurut ilmu modern sekarang orang itu sukses itu akan ada pada umur 40. Orang 40 itu lebih matang dan katanya lebih siap menjadi sukses. Tapi Uzia sudah sukses dari umur 16 tahun. Kenapa Uzia sukses? Tadi dia bilang sederhana. Pertama, karena Raja Uzia maksudnya, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Orang sukses bukan sekedar pintar hebat. Orang sukses lahir daripada orang yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bukan yang benar sekedar di depan manusia. Kan kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang benar ketika ada di depan manusia. Betul ya? Kita lagi main-main. Guru bilang, ingat belajar ya, saya mau pergi sebentar keluar. Anak-anak pasti ribut bermain. Nanti pas guru muncul dari jam, woi, guru datang. Semua pegang buku, walaupun tidak tahu buku. Ada yang pegang buku, tiba-tiba bukunya terbalik. Guru, kayaknya lu omong kos. Dari mana mama tahu? Buku lu pegang terbalik. Tapi maksud saya begini, manusia suka benar itu di hadapan manusia. Dan ini yang membuat kita tidak bisa jadi orang sukses. Ya, kalau saudara lihat orang Indonesia ini kan gayanya begitu. Lebih takut manusia daripada takut Tuhan. Saudara kalau lihat orang Indonesia sekali lagi, rata-rata orang Indonesia itu lebih takut apa? Manusia daripada takut Tuhan. Dia mencuri, dia bikin kacau, dia takut dengan polisi, tapi dengan Tuhan dia tidak takut. Nah, tapi bagi Uzia, melakukan yang benar di hadapan Tuhan adalah kunci keberhasilan. Kita kuliah boleh, kita belajar boleh, kita sekolah boleh, tapi melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan adalah kunci untuk kita bisa lihat keberhasilan. Perhatikan kata ini, perhatikan kata ini. Uzia berumur berapa, saudara? 16 tahun. Dan pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya memerintah. Tapi ayat 4a dia mengatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara, gereja tempat kita ada pagi hari ini bukan sekedar mengajar kita tentang berkat dan keberhasilan. Tapi kita harus juga mengajarkan tentang dasar orang berhasil, yaitu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saya tanya saudara, orang bisa sukses tanpa melakukan kebenaran? Bisa. Ya, sekarang ini ada heboh, orang masuk jadi calon DPR, calon bupati, calon gubernur, cari wakil presiden, calon presiden. Ya, orang bisa sukses jadi apapun, jadi gubernur, jadi wali kota. Tapi apa gunanya kalau lu lawan konstitusi, lembaga? Itu sama dengan saudara lawan firman. Jadi kalau orang lihat dari orang itu hanya sekedar dia duduk sebagai wali kota, gubernur, tapi dia langgar aturan, bagi saya dia bukan pemimpin hebat. Saudara mengerti? Sekarang ada perdebatan nih, ada salah satu calon wali kota baru umur 24 tahun. Padahal menurut aturan 25 tahun. Tapi Indonesia begitu. Yang penting jadi orang, yang penting jadi orang hebat. Tadi saya bilang, tanpa melakukan kebenaran orang bisa sukses. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah kalau Anda mau sukses di hadapan Tuhan, tidak ada cara lain. Lakukan yang benar di mata Tuhan. Mungkin orang tidak lihat Anda sukses. Tapi bagi saya kesuksesan bukan sekedar jabatan, pangkat, kedudukan. Mungkin orang tidak lihat Anda hebat. Tapi waktu Anda hidup benar di mata Tuhan, Anda sudah jadi orang sukses sebenarnya. Amin.
Saudara lihat berapa banyak Indonesia tidak bisa maju-maju karena ada banyak orang yang tidak melakukan yang benar di mata Tuhan. Ya, yang sudah pantas jadi tentara bisa jadi tentara. Maaf saya bicara. Yang sudah pantas jadi polisi bisa jadi polisi. Nanti yang tinggi-tinggi bagus, yang pintar tidak lolos. Nah, lihat ini. Sukses bisa tidak tanpa melakukan kebenaran? Bisa. Tapi di hadapan Tuhan Anda gagal. Lu mau pakai jas model apapun, di hadapan Tuhan kita gagal. Amin. Bukan hanya di dunia politik, di dunia kependetaan. Kalau saudara paham di dunia kependetaan, ada banyak orang, lihat di belakang itu ada gelar. Gelar-gelarnya kita adalah STH, MTH, doktor. Tapi saudara tahu bahwa ada banyak orang yang saya kenal yang katanya khotbah mengenai melakukan yang benar, tapi ijazahnya saya tahu saya palsu. MTH-nya itu tidak jelas, tapi bangganya pakai MTH. Saudara lihat ini. Kalau orang lihat tuh, MTH, STH, sekolah tinggi hati, MTA, mati tapi tidak hidup. Saya tidak larang kalau saudara sukses. Tapi kalau sukses dengan cara yang salah, kita sedang salah di hadapan Tuhan. Ngerti? Sukses yang saya maksud begini. Sukses dengan Tuhan, sukses dengan perjalanan hidup kita. Itu baru mantap. Amin. Jadi ini yang usia lakukan, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, saya coba buka ini arti melakukan yang benar ini dalam bahasa Ibrani. Saya tidak akan baca terlalu banyak. Tapi saudara bisa perhatikan di sini. Kata yang digunakan itu asa hayasar. Benei Adonai. Itu artinya begini. Ini frasa ini terdiri dari dua kata, yaitu kata azab atau yang artinya melaksanakan, dan hayasar yang berarti yang benar, lurus atau adil. Jadi kalau orang bilang melakukan yang benar itu apa? Melakukan yang benar di mata Tuhan atau menurut pandangan Tuhan. Itu sebabnya dalam kekristenan kita tidak kenal dosa putih, dosa hitam. Karena kalau dosa putih itu begini, salah, tapi karena mau tolong orang itu jadi benar. Padahal ukuran benar itu di hadapan Tuhan. Saudara kalau nonton Robin Hood, dulu ada film ya, saudara Robin Hood. Itu dia melakukan satu yang kelihatannya dosa putih. Jadi tidak apa-apa, umpama dia merampok punya, dia merampok untuk kebenaran. Misalnya, bisa pitolong orang miskin. Tetapi bagi kita, melakukan yang benar itu artinya di hadapan Tuhan. Kacamatanya bukan siapa yang benar, siapa salah. Tapi kacamatanya adalah Tuhan. Makanya ada orang selalu bilang begini, kalau dia kalah di hukum, atau kalah di segi pidana begitu, atau apapun di sebuah perkara, mereka selalu bilang begini, kenapa apa? Tuhan sudah buta. Saya ingat Ahok itu begitu. Dia itu tidak mau hidup hanya benar di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Sampai dia bilang begini, Tuhan tidak buta. Apa artinya? Dia prinsipnya kalau saya benar dengan Tuhan, lu itu urusannya Tuhan. Dan kita tahu satu persatu out. Satu persatu selesai hidupnya. Nah karena itu saudara, mari kita coba lakukan. Dalam konteks budaya biasanya ini diterapkan pada misalnya raja dan hakim. Raja dan hakim harus memimpin dengan adil. Itu baru disebut sebagai pemimpin yang melakukan sesuai dengan maunya Tuhan. Amin. Raja artinya kalau dia jadi wali kota, pimpin dengan adil. Jangan yang datang pakai rantai 30 gram ambil beras raskin, lalu yang apa namanya, yang memang tertulis di RT tidak miskin, sudah dapat apa-apa. Kan sekarang begitu, orang ribet gara-gara begitu. Yang punya mobil, punya rumah 3, diambil raskin dan paling berdiri paling depan. Lalu yang miskin bilang, nah sekarang ini siapa yang miskin ya? Nah ini yang model begini, ini yang tidak melakukan yang benar di mata Tuhan. Saya ke pesan ya, ada jemaat kita jadi RT di sini. Kalau jadi RT tolong ya, perhatikan baik-baik lu rakyat yang miskin. Jangan karena lu RT lalu
beras untuk to'o lu, beras untuk lupung tiju lu, lalu beras untuk lupung anak julu, lupung ades, semua terakhir lu semua. Itu namanya tidak melakukan yang benar. Katakan amin. Lalu jadi RT itu bagi rata. Saya omong ini karena pengalaman saya lihat di biji mata kepala sendiri. Orang yang tidak pantas, saya lihat ada orang yang dia punya rekening di bank banyak, yang tidak punya rekening, tidak dapat beras, yang kalau dia pun saldo bisa berteriak di bank, loh, ada 32 juta di sini. Tapi itulah yang dikatakan ada Alkitab. Amin. Keadilan dan kebenaran. Lalu prakteknya dia bilang gini, dalam melakukan kebenaran ini bukan hanya di situ, tapi pengabdian kepada Tuhan dalam ibadah. Ini budaya mereka, mencakup pengabdian yang tulus dalam ibadah, termasuk membawa korban yang layak, menjaga kekudusan bait Allah, mengikuti ritual-ritual keagamaan dengan hati yang murni. Maksudnya begini, orang yang lakukan kebenaran di hadapan Tuhan itu, pertama dia bilang apa? Memberikan korban yang layak. Pada zaman itu, untuk bisa benar di hadapan Tuhan, salah satu ukurannya adalah fisik bentuk korbannya. Dombanya harus gemuk, domba tak bercacat, begitu. Itu zaman dahulu. Hari ini kan kita tidak persembahkan domba. Lalu bagaimana supaya kita bisa ukur kita ini melakukan yang benar? Tadi dia bilang apa? Harus kasih korban yang apa? Yang layak. Kita ini kan kadang-kadang bilang kita mau hidup benar, mau sukses, tapi kita punya perlakuan pada Tuhan tidak layak. Contoh, selalu saya bilang, saya tidak sedang bicara materi, tapi saya sedang bicara prinsip layak. Sekarang ini katanya ada gereja yang, tempat gereja ini kan namanya bait Allah, rumah Tuhan, dikasih khusus untuk Tuhan. Tapi orang bikin kacau di situ. Bikin pesta, menari aneh-aneh. Menari itu tidak salah, tapi kalau sudah beraneh-aneh yang kalau dihubungkan itu tarian punya makna penyembahan berhala, stop. Kedua, saya menyaksikan dengan biji mata ada gereja yang dong bikin minum mabuk di dalam gereja. Saya pikir ini disebut tidak layak. Anda memberi sesuatu yang tidak layak untuk Tuhan. Yang berikut lagi, bahwa tidak layak di dalam memberi kita korban. Contoh yang gampang ya. Kalau saudara ke bioskop itu ada kelas-kelasnya. Atau saudara ke hotel, ke kapal itu ada kelasnya. Kemarin kebetulan saya antar pendeta dari Ambon. Dan saya tanya, kelas 2 berapa? Satu orang hampir 800.000, 790.000. Kelas 2. Lalu ekonomi ya sekitar 600-an. Berarti layaknya orang ada di kelas 2, kelas 1 itu berhubungan dengan kualitas. Kita ini katanya bilang melakukan kebenaran, mau berhasil. Tapi kita pengkorban sama Tuhan asal-asalan. Kita mulai dari pemberian kita. 2.000 letar robek lagi. Saudara kucak-kucak lagi, kasih masuk. Saya pikir-pikir Anda tidak hormat Tuhan. Serius. Amin. Saudara bawa pi bank saja kalau uang lus saudara malu. Betul tidak? Tapi di hadapan Tuhan Anda slow saja. Boleh kamu yang penting hati. Tidak bisa. Kualitas, saya ingat ada budaya satu orang masuk minta nona roti. Lalu orang tua nona ini bilang begini, kami tidak tuntut, terserah lu bawa berapa sah. Lalu orang ini berpikir karena dibilang bawa berapa saja, dia bawa seadanya yang kalau dinilai itu sangat tidak layak. Lalu saya suka dengan jubir dari nona bilang begini, yang Anda bawa itu adalah harga Anda. Wah, saya dengar itu bagus juga. Jadi kalau lu masuk minta, memang dia sudah minta apa-apa, tapi kalau lu bawa misalnya 100.000 untuk lamar satu anak nona, dia bilang itulah harga dirimu. Saya pikir dengan Tuhan pun begitu. Kita bilang Tuhan maha besar, Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Anak kita yang SD saja, saya tanya saudara. Sekarang ini saya punya pangkat cucu.
Itu Arthur. Dia bisa bedakan antara 50, 100 ya. Saya kasih dia 2.000, dia tolak. Bayangkan, anak kecil 2.000 dia tolak. Saya tanya berapa minimal? 5.000 apa? Anak kecil. Saya tidak bilang Tuhan tolak 2.000 saudara. Tapi kita ini kalau pilih bakso, dia tawar. Tapi kalau untuk Tuhan, aman kebetulan di muka gereja Gesian Nazaret. Tadi bawa 20 hanya beli aqua supaya kalau bisa ada di pun 2.000-nya. Tapi kalau kita mau makan itu, makan yang terbaik. Sekarang ini kan ada mie gacoan. Saya ada istri pi makan di situ, tes saja. Saudara pernah bilang, mie gacoan tertulis 15, 20 misalnya. Pernah saudara bilang, udahlah ada yang 2.000. Satpam usir saudara. Saudara ini praktis sederhana, tapi mau sukses. Oh, ampuni dosa kita. Termasuk membawa korban yang layak menjaga kekudusan bait Allah. Kata kudus itu artinya bersih. Nah, karena itu sekali lagi kita mulai katanya jasmani itu bagian dari rohani katanya. Bersihnya jasmani kita juga gambaran bersihnya rohani kita. Maksud saya begini, saya kadang-kadang harus sentil ini. Saya berharap ini pertama dan terakhir. Anda tahu ini rumah Tuhan, setuju? Saya berharap tidak ada sampah ketika saudara tinggalkan ibadah. Tak usah melakukan yang benar itu yang terlalu tinggi-tinggi. Mulai dari hal sederhana. Banyak kali ketika kita keluar, saya selalu melihat ada sampah-sampah. Ya, ada air yang tumpah. Kita sedang menggambarkan diri kita. Rumah kita saja, anak kita baru pel itu kita bilang gini. Lu lewat coba, lu lewat sudah coba. Tunggu beta habis baru lu lewat. Tapi kita di rumah Tuhan santai. Saya masih menemukan banyak gelas-gelas aqua di atas ini atau terbuang berserakan di sana. Kita mulai dari cara kecil. Kalau mau lihat sukses, urus mulai dari perkara-perkara kecil. Kata Alkitab, setia dalam perkara kecil, Tuhan kasih perkara besar. Kasih tepuk tangan untuk itu. Yang berikut saya coba santai saja dalam menyampaikan saudara firman Tuhan di pagi ini. Tapi praktis, tapi mari kita mulai. Yang kedua, kata Alkitab, kenapa dikatakan usia berhasil? Sampai 52 tahun, walaupun dia masih muda. Keberhasilan bukan bicara tentang muda atau tua, tapi keberhasilan bicara tentang rahasia kedua. Dia cari Tuhan dengan benar-benar dan sungguh-sungguh. Kita saja kasih sekolah anak-anak, kita pesan dia, ingin anaknya belajar sungguh-sungguh supaya lu jadi berhasil. Belajar saja sungguh-sungguh. Kita pesan anak kita kuliah sungguh-sungguh. Ya, supaya apa? Supaya sukses. Kalau belajar dan kuliah bisa bikin sukses, saya kasih tahu, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh akan lebih dahsyat. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ayat yang kelima bilang begini, ia mencari Allah. Selalu saya bilang, kalau kita balik dari kata Allah membuat segala berhasil, maka untuk membuat Allah membuat segala sesuatu berhasil untuk usia, dia punya kunci adalah yang kedua, cari Tuhan. Cari Tuhan tuh jangan pikir, saya sudah bilang, buang waktu, rugi. Tapi usia sudah membuktikan, usia bilang. Dan yang mencatat usia berhasil karena mencari Tuhan bukan imam, bukan Zakaria sebagai pembina rohaninya. Tapi Alkitab yang bilang, itu berarti suara Tuhan yang bilang, usia berhasil karena cari Tuhan. Saya kasih ingat saudara-saudara, kalau Anda sukses hari ini tidak masalah. Tapi sukses membuat Anda lupa Tuhan, lupa mencari Tuhan. Tanda mulut saya, ada satu titik, saudara akan melihat bahwa segala yang saudara punya itu selesai dengan hidupmu. Makanya Alkitab bilang 52 tahun. Usia itu dalam pemeliharaan Tuhan. Gara-gara usia suka cari Tuhan. Amin. Kemarin saya bilang dengan salah satu pemuda, kebetulan kerja di salon. Saya bilang, kakak,
Tuhan suka kasih kerja di salon, tidak semua orang bisa kerja. Kakak dapat uang, tapi iya, kakak juga harus beribadah. Oh Bapak, iya betul, kebetulan ini minggu ada kosong saya beribadah. Tapi ini bukan bicara hanya sekedar kosong waktu. Anda harus memberi waktu untuk Tuhan. Saya tanya saudara, mana sibuk, mana? Presiden atau saudara? Presiden. Saya ingat Presiden Jokowi itu, kalau dia kemana-mana, perhatikan. Kalau dia turun kemana-mana, dia tuh sibuk, saudara. Sibuknya luar biasa. Tapi jam sholat Jumat, dia masuk, dia punya masjid. Presiden. Kita ini belum RT, Sasu. Tanya, tidak ke gereja. Aduh, Bapak agak sibuk sedikit. Harusnya saya panggil Jokowi, ke bilang, coba omong saya dia dulu. Baru RT saja. Belum naik DPR lagi. Tahu dia bilang apa? Oh iya, soalnya ada waktu. Kira-kira Tuhan tolong kita. Pelajaran sederhana. Ini dia bilang raja. Dia masih punya waktu cari Tuhan. Lalu kalau sampai Anda bilang Anda sibuk itu, ada dua hal saja. Pertama, saya tidak percaya. Kenapa saya tidak percaya? Justru ketika saudara punya pekerjaan itu, apalagi kalau saudara punya jabatan, itu Anda lebih bebas cari Tuhan. Betul tidak? Kan bos itu yang menentukan jam kerja. Dia sudah, anak buah besok jam 7.15 sudah. Dia mesti tidur. Berarti dia punya waktu banyak. Saya kasih contoh. Kita ini kadang-kadang bilang kita tidak punya waktu. Tapi game itu 2 jam. Sampai kita mata ini satu di kanan, satu di kiri. Tapi kalau urusan Tuhan selalu ada kata, Bapak sibuk. Siapa namanya usia ini sadar. Dia berhasil karena cari Allah. Saudara dengar ini bahasa. Saudara dengar saya bahasa. Berhasil itu karena mencari Tuhan. Pertanyaannya, apa hubungannya berhasil dengan cari Tuhan? Berhasil bukan sekedar Tuhan memberi sesuatu kepada saudara, pangkat, kedudukan. Tapi Tuhan tahu bahwa orang sukses itu akan berhubungan dengan juga yang namanya kegagalan. Orang sukses itu katanya seperti orang naik ke pohon, makin tinggi, makin berisiko dia jatuh. Saya ulangi lagi. Kenapa mencari Tuhan dihubungkan dengan berhasil? Karena orang berhasil itu seperti orang berada di puncak. Makin saudara naik ke gunung, makin tinggi, apalagi gunungnya terjal, berbatu. Kelihatan Anda di atas dan semua orang lihat. Tapi Anda jalan tak salah, jatuh dan mati. Minimal tangan patah dan kaki patah. Nah, kenapa Tuhan bilang berhasil itu harus tetap cari Tuhan? Sebelum berhasil, untuk jadi berhasil, cari Tuhan. Setelah berhasil, masih ada hubungan dengan cari Tuhan. Karena keberhasilan itu adalah puncak dekatnya seorang dengan kejatuhan. Makanya kita tetap membutuhkan Tuhan. Bukan saja saat kita mau berhasil, tapi saat kita sudah berhasil. Kita kasih contoh. Sekarang Prabowo sudah terpilih. Ya kan? Berarti dia sukses. Tapi dia harus butuh dia pun Tuhan sendiri. Kenapa? Karena ada yang suka, ada yang tidak suka. Yang tidak suka akan berusaha menjatuhkan dia. Seperti Jokowi. Tidak semua orang suka. Waktu dia sukses, banyak orang tepuk tangan. Tapi ada banyak orang yang tunggu kapan dia buat kesalahan. Mengerti ya? Karena itu orang muda. Kadang-kadang saya minta maaf. Dalam pantauan saya, kita ini salah mengerti yang saya maksud khotbah sukses itu begini. Ada orang pikir gini, oh iya betul Bapak, saya sudah lakukan apa yang Bapak suruh, yaitu seperti firman Tuhan. Untuk saya bisa sukses, saya harus, tadi apa tadi nomor 1? Puji Tuhan, Alhamdulillah. Melakukan yang benar di mata Tuhan. Yang kedua, cari Tuhan. Saya sudah cari Tuhan dan puji Tuhan Bapak. Aduh, puji Tuhan, sekarang saya ada di dinas kantor gubernur misalnya. Lalu hilang dari rumah Tuhan, hilang dari gereja. Anda salah. Dia pun kata berhasil ini artinya begini, lu pun berhasil itu sudah dapat. Tapi lu pun berhasil ini tunggu kapan lu jalan ke saya jatuh. Dan karena itu berhasilnya lu harus tetap cari Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan jaga seperti dia jaga usia 52 tahun itu. Betul toh?
Orang makin besar itu tanggung jawabnya makin besar, tantangannya makin besar. Amin. Waktu saudara naik sepeda, biayanya ya paling ban kempes, lalu ganti depo lahir. Nanti kalau saudara Tuhan percayakan motor, dia tanggung jawab makin besar. Oli, ban pecah, busi, macam-macam. Ya, setelah itu lagi saudara berhasil dapat oto. Yang tadinya oli hanya ganti 75.000, setelah oli oto minimal 800.000. Lihat, demikian kesuksesan. Setelah Anda sukses itu tidak berarti bahwa sudah, kok bisa sukses toh? Tidak perlu cari Tuhan. Anda salah. Justru makin Anda berhasil, Anda harus cari Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya kasih pelajaran supaya Anda nanti kalau jadi sukses, itu bukan tujuan terakhir. Masih harus cari Tuhan. Makanya kenapa 50, kalau saudara baca orang Israel pun raja-raja, jarang 52 tahun. Berapa tahun selesai, berapa tahun selesai. Tapi usia ini yang harusnya secara pengalaman, dia tidak bisa bertahan 52 tahun, dia selesai 52 tahun. Ada amin. Karena dia cari Tuhan. Kata cari Tuhan dalam bahasa Ibrani, yaitu daras. Daras itu artinya gini, kata ini secara harfiah berarti mencari, meminta, menuntut. Mencari apa? Meminta. Dalam konteks rohani kata ini digunakan untuk menggambarkan tindakan mencari Tuhan dengan tekun, baik melalui doa, meditasi, ibadah, atau mencari bimbingan dan kehendaknya. Lengkap. Jadi cari Tuhan itu bukan sekedar saudara duduk situ selesai. Dia bilang pertama cari Tuhan ya tentu ibadah seperti yang kita lakukan. Menyanyi, memuji Tuhan, duduk di situ. Tapi yang kedua dia bilang apa? Lewat doa, meditasi. Saya diberkati dari seorang hamba Tuhan. Dia bilang kadang-kadang kita itu habis doa, setelah kita sebut semua, kita pokok doa di pagi hari. Bapak terima kasih bangunkan saya. Pagi hari ini Tuhan berkati proyek saya A, proyek B, proyek C, sekolah saya, kuliah saya, pekerjaan saya, bisnis saya, selesai. Menurut dia bilang belum. Harus masuk dalam meditasi. Meditasi itu artinya setelah saudara omong kasih suara. Karena doa itu katanya dua arah. Jadi setelah saudara perdengarkan suaramu kepada Tuhan, tunggu beberapa menit. Supaya jangan sampai Tuhan bicara lagi untuk saudara. Misalnya, oke, beta lu berdoa, beta su dengar. Tapi minta lu ya, lu cari beta sungguh-sungguh. Mungkin Tuhan akan bicara gitu. Tetapi pada intinya adalah meditasi, ibadah, lalu mencari apa? Bimbingan. Jadi ada orang begini, dia bilang beta cari Tuhan, dan bukti dia hadir dalam gereja. Tapi waktu dengar firman Tuhan, otaknya memberontak. Sikapnya memberontak. Anda tidak sedang mencari Tuhan. Karena cari Tuhan artinya dapat bimbingan. Kadang-kadang bimbingan itu enak. Tapi kadang-kadang bimbingan itu menyakitkan. Kadang-kadang bimbingan itu membuat hati ini terluka. Tapi kadang-kadang bimbingan itu membuat hati ini agak tergores. Waktu saudara pikir, aduh kenapa kau singgung beta pun hal yang beta lakukan ini. Anda sedang ada dalam satu pencarian Tuhan, itu di dalamnya ada bimbingan. Amin. Ada orang bilang begini, sudahlah nanti ini. So habis firman baru beta hadir. Rata-rata kan kita begitu tuh. Lihat itu kalau pesta ucapan syukur orang mau makan-makan. Pasti ada orang tua bilang gini, anak pilih ya. Kalau Pak Pendeta habis khotbah kasih tahu mama pergi. Berarti Anda bukan cari Tuhan, Anda cari makan namanya. Tidak ada, di Kupang tidak ada. Ini hanya tidak. Tapi herannya kalau saudara lihat ucapan syukur itu, pas khotbah itu 20 orang kok. 25 itu juga dia pun keluarga yang sumati. Tapi pas makan itu, saya tidak tahu penduduk dari mana. Segala suku bangsa tiba-tiba muncul. Saya mau bilang begini, inilah yang cari Tuhan ini. Mengerti ya, cari Tuhan itu di dalamnya ada bimbingan. Pantas kau pulang, sudah bilang, tapi makan tak salah apa, kau baru sakit. Saya sedang bilang, woi itu gara-gara lu sudah cari Tuhan itu. Hanya lu cari itu sate saja. Sampai-sampai pendeta khotbah jadi lama saja. Sate itu sudah dingin, itu bakso justru kayak baku-baku. Pilih dari sini, nanti lu pembagian ada.
Saya selalu bilang jemaat, kalau saya pelayanan tolong duduk di samping saya. Karena biasa orang waktu habis doa itu yang dipersilakan pertama, kalau bukan pejabat pendeta, apa dahulu? Dia pun dayang-dayang ikut. Maka Anda dapat menu yang pertama. Tapi sudahlah, maksud saya begini. Kita santai sebentar. Cari Tuhan. Alkitab bilang, makan minum pakai itu. Kalau burung di udara saya pelihara, apalah engkau. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi saudara stop ya. Jangan hanya datang makan. Tidak apa-apa sih sebenarnya. Apalagi itu kan keluarga saudara. Tidak apa-apa saudara. Hanya hati nurani, hati nurani, hati nurani. Ada amin. Ada amin. Saudara, konteks budayanya bagus sekali sebenarnya. Tapi saya tidak akan bahas ini nanti saja. Kita tidak punya waktu. Karena 9.30 kita harus selesai. Kita akan lanjut ke ibadah kedua. Tapi maksud saya begini saudara. Yang terakhir. Yang terakhir. Rahasia Uzia berhasil, catatan firman Tuhan menjelaskan. Bukan hanya dia hidup benar di mata Tuhan. Apalagi? Dia cari Tuhan. Sungguh-sungguh. Bukan cari Tuhan main-main saudara. Lain terakhir, dia hidup takut akan Tuhan. Bukan saya yang bilang, Alkitab yang bilang. Coba kita lihat. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Nah kembali, kenapa saya bilang takut? Saya baca terus. Supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi, hidup benar di mata Tuhan buat kita bisa berhasil. Cari Tuhan bisa buat kita berhasil. Sekarang dia tutup dengan takut Tuhan bisa buat kita berhasil. Nah pertanyaan saya kembali saya bilang. Ada orang itu seperti orang pacaran dan orang menikah. Saudara pernah dengar ilustrasi ini kan? Bahwa satu waktu ada suami istri yang sudah menikah. Lalu katanya si istri marah karena apa yang dia alami masa pacaran tidak lagi dialami masa nikah. Lalu waktu tidur malam dia bilang bisik sama suami. Kebetulan dia pun suami nama kakak mau. Kemana? Kakak beta mau tanya. Dulu itu ketemu pacaran itu hampir semua yang ada di kakak rumah kakak bawa. Maksudnya ya karena selama pacaran itu ini hari Senin kakak datang bau tahu tempe. Hari Selasa datang subau mangga dan manggis. Hari Rabu datang subau kusambila macam-macam. Terus sampai hari Minggu. Tapi sekarang setelah kawin ini kakak ini mau bawa kangkung saja susah minta. Lalu suaminya katanya bilang gini, oh beda. Oh, kalau begitu bagaimana? Kalau begitu lu pergi tidur di lain saja. Kalau memang beda. Dia bilang, oh begini salah. Waktu orang nelayan itu pancing ikan, dia pakai umpan toh. Setelah ikan dapat, pernahkah dia tidur dengan ikan? Lalu istrinya, lu kira beta ikan? Tidak, maksudnya sudah. Yang penting kan betul sudah, dia sudah kok. Berarti dia pun bonus selesai juga di situ. Anda mungkin ketawa dan kadang-kadang dalam pelaksanaan kita begitu. Belum kawin, pacar belum minta, kita perhatikan, kasih vitamin, kasih susu. Setelah itu kurus kering. Karena kita pikir itu hanya umpan supaya dapat. Nah kadang-kadang dengan Tuhan, kadang-kadang kita pikir begini. Oh saya hidup benar, ya kan? Saya cari Tuhan, saya takut Tuhan. Supaya saya dapat keberhasilan. Tapi setelah berhasil, dia tidak lagi tadi hidup benar, tidak lagi cari Tuhan, apalagi takut Tuhan. Nah seperti tadi saya mencari Tuhan, kenapa harus takut Tuhan? Dan hubungannya dengan berhasil. Tadi saya bilang, takut Tuhan itu di langkah awal, untuk kita gampang berhasil, syaratnya takut Tuhan. Tapi ketika kita ada di puncak keberhasilan, takut Tuhan masih menjadi kunci sukses. Sukses untuk apa lagi? Kok saya sudah sukses? Sukses untuk mempertahankan kesuksesanmu.
Karena katanya begini, meraih sukses itu gampang, mempertahankan kesuksesan itu yang tidak gampang. Nikah itu gampang katanya, tinggal lu bayar beli selesai. Tapi mempertahankan pernikahan itu yang sulit. Nah itu sebabnya akhirnya muncul kata ini, takut akan Tuhan. Kenapa? Karena kalau saudara tidak takut Tuhan, itu awal kegagalan. Tidak ada kata. Berhasil bukan hanya saya lakukan ini supaya saya dapat. Nanti saudara seperti dengan dokter. Dokter itu kita sakit ketemu dokter, habis sembuh dokter dilupakan. Tapi prinsip yang Tuhan terbalik. Sebelum jadi manusia, sebelum jadi sukses, cari Tuhan, takut Tuhan, hidup benar. Tapi setelah Anda berhasil, justru Anda harus 2 kali lipat hidup benar, takut Tuhan, dan cari Tuhan. Kenapa? Tadi kembali saya bilang, dulu belum punya apa-apa, semua aman. Sekarang lihat yang masuk penjara, kebanyakan siapa? Ketua partai A. Yang masuk siapa? Kepala dirjen atau dirjen A, dirjen B. Dulu masih ya, gaji 100-200, tidak ada yang namanya korupsi. Tapi semakin besar, yang tadi dia lihat uang hanya 100-200 ribu, setelah jadi pejabat, itu sudah miliaran. Kalau begitu betul, takut Tuhan harus menyertai. Kalau tidak, tadi, kalau tidak heran hari ini ada orang sukses yang lahir dari NTT, salah satu ketua partai terbesar di Indonesia. Sekarang dalam penjara. Sukses, sudah disetujui. Tapi mempertahankan dia tetap sukses tidak bisa. Sekarang ada di penjara. Wah, apa gunanya saudara sukses kalau saudara ada dalam penjara? Saya tanya saudara. Kalau begitu betul, takut Tuhan itu harus terus ikut anak-anak kita. Jadi saya kasih tahu anak-anak muda, wisuda itu bukan segala-galanya. Wisuda bagi saya merupakan awal titik perjuangan saudara. Kenapa? Karena begini, setelah Anda wisuda, ada yang memang akhirnya dapat langsung kerja, puji Tuhan. Tapi setelah wisuda itu, ada banyak, apa namanya, saingan di sana. Lu sarjana pendidikan, di sana ada sarjana pendidikan. Bau uji di situ. Siapa yang bisa diterima? Satu, orang bisa diterima karena mungkin dia punya potensi. Tapi satu saya sebut sebagai anugerah Tuhan. Nah, anugerah Tuhan ini didapat waktu saudara dan saya tadi hidup benar di mata Tuhan, cari Tuhan dan takut Tuhan. Selama anak-anak saya tidak hidup dengan 3 cara ini, saya pasti khawatir. Khusus saya punya anak 3 orang harus dengar ini. Selama mereka tidak dengan cara ini, saya pasti khawatir. Mungkin menjelang mati pun saya khawatir. Tapi kalau mereka dengar khotbah saya lalu mereka ikut, saya mau mati besok juga saya tidak takut. Kenapa? Karena Alkitab bilang, kalau mereka cari Tuhan, hidup benar di mata Tuhan, takut Tuhan, seolah-olah Tuhan bilang gitu, berhasil itu urusan beta, bukan urusan hukum Bapa, bukan urusan hukum Mama, itu urusan sorga. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi kalau ada orang tua yang maaf kata, saudara sudah sakit-sakit, tapi anakmu masih kecil, doakan, ajari mereka. Saya juga punya anak-anak masih punya kesempatan bergerak ke depan. Dan saya harus khotbah ini. Jerry, mana Jerry? Jerry sama Bintang, dengar. Mereka panggil saya Opa. Kalau kamu mau lihat berhasil, bukan hanya ini hari atau nanti, tapi supaya Tuhan tetap jaga, 3 hal saja. Tak usah ingat banyak-banyak, 3 saja. Cari Tuhan, takut Tuhan, dan hidup benar di mata Tuhan. Anda mau percaya atau tidak, terserah. Tapi saya sudah lihat dengan biji mata orang-orang yang pikir dia kaya. Dan saya lihat dia sukses. Tapi ketika hidup tidak takut Tuhan, saya lihat dia hidup tragis. Orang itu pernah ada di gereja ini. Saya tidak sebut nama. Sukses, kaya. Dia sempat memberi kami banyak hal di gereja ini. Tapi saya selalu bilang sama dia, hati-hati. Karena rasanya dia bangga dengan dia uang. Saya mulai lihat Tuhan mulai proses dia. Bisnisnya mulai hancur.
Jual rumah satu, jual rumah satu, jual rumah satu, selesai. Terakhir saya dengar dia tinggal di seberang pulau lain dari negeri ini. Dan mati dengan cara tragis. Saya tidak menakutkan. Jadi kalau ada anak muda dengar firman Tuhan, Anda main-main tidak masalah. Kepalamu tidak ada masalah dengan saudara. Justru saudara bermasalah dengan dirimu nanti. Dan jangan menyesal waktu saudara ada di titik itu. Saya sudah ingatkan orang ini. Saya sudah ingatkan. Dan maaf kata, dalam khotbah saya kadang-kadang saya lihat dia santai di belakang. Betul, saya lihat. Santai sekali, seperti lu ngomong, lu dengan saya, hidup saya lebih baik. Kayaknya begitu pikiran saya. Tapi saya lihat tragis air hidupnya. Nol kabur. Bapaknya punya harta yang saya pikir tidak akan habis. Kami belum pegang HP, mereka sudah jual HP. Kami belum ada apa-apa, mereka sudah punya semua. Tapi selesai. Jadi saya kasih ingat, saya selalu bilang di gereja ini, tidak apa-apa kita jemaat sedikit. Tapi kalau saya ajar saudara dengar, bukan saya yang alami. Bukan orang tuamu yang alami, tapi dirimu sendiri yang alami. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Kan ini Alkitab yang bilang, kalau kamu takut Tuhan, saudara lihat ini kata bagus ini. Allah membuat segala usahanya berhasil. Kalau Allah yang buat, siapa yang tahan? Saya tanya saudara. Dia tidak bilang gini, kalau engkau takut Tuhan, cari Tuhan, pendetamu akan buat engkau berhasil. Kepala sekolahmu akan bikin engkau berhasil. Gurumu akan buat engkau berhasil. Dosenmu akan buat berhasil. Tidak, dia bilang Allah. Apa artinya? Pertama, jaminannya Allah waktu saudara melakukan kehendak Tuhan. Kedua, kalau itu jaminan Allah, berarti itu pasti. Amin. Tidak apa-apa, kita sedikit, tidak apa-apa. Tapi bagi saya, kalau engkau tangkap baik-baik, engkau orang yang sedang Tuhan lihat. Aku mau titipkan keberhasilan itu di atas pundaknya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi, saudara-saudara, mungkin kita tidak punya warisan ya. Bapak mati juga hanya anak mari. Wah, kita pikir ya sampai bapak ini mau bikin surprise. Sambil bisikin anak, bapak mau mati tapi tolong ya, jangan jual itu tanah yang di belakang. Padahal mereka tinggal di kios kecil. Lalu dia bilang, wah baik sudah. Jadi di belakang tidak boleh jual ya, tidak boleh. Dia tanya, itu kita punya kok? Tidak. Saya bilang tidak jual itu karena orang punya. Maksud saya begini, kadang-kadang kita mungkin tidak dititipi. Ada saya sendiri dititipi berkat, yaitu warisan. Saya harus akui. Tapi kan tidak semua orang dititipi warisan. Kalaupun Anda tidak dititipi warisan, dengar, saya tutup ini. Dengar baik-baik. Kalau ada keluarga yang Anda tidak sempat dititipi warisan, kan memang orang tua kita susah. Maka saya titipkan warisan terbaik 3 hal ini. Takut Tuhan, cari Tuhan, dan hidup benar. Kalau warisan ini Anda pegang, kalau warisan orang tua tadi bisa selesai dan habis, tadi seperti saya kasih contoh. Warisan 3 hal ini akan membuat engkau tegak berdiri sampai kapanpun. God bless you, Tuhan berkati, dan mari kita bangkit berdiri.